Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, ya, bentuk lahiriahmu maupun kekayaanmu, tapi Allah melihat hatimu dan amal solehmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rahmadi Family Channel, dan saat ini kita akan berbincang-bincang secara khusus kembali dengan Bapak Amin Rais. Masih pada puasa ya hari ini ya. Selamat menjalankan ibadah. Insya Allah. Bapak, saya punya pertanyaan. Hari ini kita ngomongin tentang kesuksesan, kebahagiaan, khususnya pesan untuk anak muda. Jadi saat ini di Indonesia kita kan memiliki bonus demografi ya. Menurut BPS, Indonesia saat ini memiliki 63 juta jiwa anak muda. Nah, fenomena yang saya tangkap sekarang ini Bapak, itu anak muda itu memiliki tantangan-tantangan baru, yaitu banyak digoda dengan nikmat duniawi Pak, gitu. Yaitu 3 kalau saya melihatnya, yaitu meraih popularitas, kemudian ambisi mencapai materi, kemudian ambisi meraih power, kekuasaan atau influence. Bagaimana supaya anak muda di Indonesia memiliki purpose yang lebih ya dalam menjalani kehidupan ini. Itu artinya bagaimana ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, kehidupan kita itu kita penuhi dengan tabungan kita untuk nanti kehidupan abadi kita di akhirat. Ya. Sangat pas pertanyaannya ya. Ini salah satu saripadi ajaran agama ya. Bagaimana mengkaitkan hidup di dunia ini yang fana dengan hidup akhirat yang abadi ya. Jadi semua orang Islam pasti hafal doa sabu jagat ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah fid dunya, sukses hidup yang bagus di dunia ini, tapi juga hasanah fil akhirah ya, juga hidup akhirat yang sukses, yang bahagia itu. Kemudian waqina azabannar ya, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya. Nah, sekarang ini memang kita hidup di zaman yang serba globalized ya. Bahkan ukuran sukses hidup pun itu sepertinya juga sudah menjadi mengglobal juga ya. Apakah kita di Timur Tengah atau Timur Jauh, artinya di Jepang, Cina dan lain-lain, atau di Barat sendiri, bahkan di Afrika pun ya, itu seolah-olah ukuran sukses itu tadi itu ya. Jadi kalau hartanya bejibun ya, kemudian sangat populer ya, seperti selebriti misalnya ya, atau kemudian juga punya calon kekuasaan, kalau dengan kekuasaan itu bisa menghadirkan banyak kenikmatan dunia ini ya. Tapi kalau kita ingat contoh di Al-Qasas itu ya, surat Al-Qasas itu jelas sekali, Qarun itu amat sangat kaya raya ya. Digambarkan 7 orang dewasa membawa kunci-kunci gudangnya saja tidak sanggup ya. Nah, kemudian dia merasa dengan kayanya itu bisa menggapai sukses dunia gitu, yang tidak akan dikalahkan oleh apapun itu. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi ya. Dari situ Allah kemudian memberikan pelajaran kepada kita semua, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin ya. Jadi wahai orang beriman ya, carilah begini, kira-kira begini artinya ya. Wahai orang beriman ya, carilah keberuntungan akhirat ya, lewat apa-apa yang telah dianugerahkan untukmu di dunia ini.
tapi jangan engkau lupakan nasibmu, bagianmu dunia ini. Ya. Dan sekali-kali engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian berbaiklah kamu dengan membawa kehidupan yang positif, membuat kebaikan kepada sama manusia. Sebenarnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Sekali-kali jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, jadi sekarang ini banyak orang yang hidupnya itu hanya mikir dunia, harta. Gitu. Kalau tercapai lumayan, kalau enggak bisa stres, bisa nervous. Ya. Orang juga ingin populer, ingin jadi orang yang sangat dikenal dan lain-lain. Tapi kalau nggak tercapai juga kemudian panik, nervous. Ya. Kemudian juga orang mencari kekuasaan, sesuai kekuasaan yang sebenarnya juga tidak ada gunanya itu, tidak banyak gunanya itu, juga banyak yang kedodoran, akhirnya juga harus ketemu psikiatris. Ya. Jadi mengapa ya di Amerika katanya negara maju makmur itu ya, itu pasien-pasien psychiatrical problems itu ya, itu harus menunggu sampai 3-4 bulan. Ya. Sebelum ketemu ahli psikologi atau psikiatri itu udah keburu mati gitu. Karena saking banyaknya orang yang sakit kejiwaan itu ya. Jadi mungkin pada anak-anak saya yang generasi milenial itu, janganlah kita tergoda oleh sesuatu yang duniawi ini. Memang kita harus sukses, ya kita harus sukses. Ya. Dunia itu harus sukses. Tapi bukan kita kemudian menyembah dunia, ya mempertahankan dunia dan mempertahankan uang, ya mempertahankan jabatan, mempertahankan popularitas dan lain-lain. Itu akhirnya kita masuk ke kubur itu sebagai orang yang merugi, ya. Nah sehingga menurut saya sukses hidup itu ya, kalau apa yang dicapai itu membuat hati menjadi itminan, mutmainnah ya. Sehingga kan Rasul pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi sesungguhnya kata Nabi, dalam tubuhmu itu ada segumpal darah mudghah ya. Kalau mudghah itu segumpal daging itu bagus, maka sisanya itu juga bagus. Sisa amalnya juga bagus. Tapi kalau busuk ya, maka semua sisa amalnya juga semua anggota badannya juga busuk gitu. Nah, jadi kata-kata Al-Quran itu sangat mengena ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ya. Ada orang-orang beriman itu menjadi tenang hatinya ya, karena selalu berzikir pada Allah ya. Dan ketahuilah dengan zikir pada Allah itu hati menjadi tenang ya. Nah jadi gini pengalaman hidup saya ini ya, saya melihat banyak orang yang kelihatannya sudah punya segalanya ya, tapi resah, gelisah ya, tidak mencerminkan sebuah pribadi yang tenang ya, yang punya rasa syukur pada serba kurang, masih kurang. Padahal dia sudah memiliki apapun ya. Sesungguhnya begitu. Ya. Tapi masih resah dan gelisah. Nah, jadi mungkin yang diingat pada anak-anak atau generasi milenial itu adalah demonstration effect. Ya. Demonstration effect itu di mana karena melihat di Washington, di New York, di Paris, di Bonn, di London, ya, tapi juga di Tokyo dan lain-lain itu seperti itu ya, keadaan yang membuat kita mungkin terkagum-kagum ya. Orang ingin menjadi termasuk golongan influenza ya. Jadi demam kemakmuran, demam kehidupan yang nyaman ya. Tapi itu sesungguhnya palsu ya. Palsu karena ketika sudah tua mulai keriput dia baru tahu ya. Ternyata saya nggak punya tujuan hidup.
dan makam sudah menganga menanti kehadiran saya kan begitu ya. Ya, jadi barangkali itu yang harus diingatkan ya. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan, ini hafal anak-anak di madrasah hafal ya. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ambalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu ya, untuk lahiriahmu maupun kekayaanmu, tapi Allah melihat hatimu dan amal solehmu, amal pekerjaanmu. Ya. Jadi ini maksudnya bagaimana kita ini lantas mendidik ya generasi yang balance, yang tawazun. Ya, saya mengejar sukses dunia, saya ingin jadi muslim atau mukmin yang kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat otoritasnya, bisa pegang sebagian dari kekuasaan katakanlah, tapi hati tadi itu ya untuk apa ya? Niatnya untuk apa ya? Untuk mencapai hasanah fil akhirah ya. Jadi kenikmatan kita beragama Islam itu buat saya ya, agama lain saya tidak begitu paham ya, tapi saya kira mirip-mirip juga lah ya, bahwa memang Islam itu mengajarkan tawazun ya, tapi lebih diunggulkan kepada ruh ya, karena badak kita ini badan badak kita ini ya, yang sering dipoles dengan kosmetika sampai sampai enggak artinya operasi plastik, enggak, ongkos kosmetika di dunia ini itu berapa miliar dolar gitu ya, mengungguli budget negara-negara berkembang disatukan ya. Tapi itu hanya casing ya, casing ya. Tapi yang penting itu isinya ya. Jadi kalau ini ditanamkan, mudah-mudahan generasi muda di samping mengejar segalanya itu, tolong ya resapi hatimu itu, jiwamu itu, kesadaranmu itu dengan keagamaan yang mantap. Ya. Itu akan mengusir jauh dari rasa putus asa, kemudian penyakit psikosomatik dan lain-lain. Saya kira itu. Kemarin saya juga, Bapak setuju nggak kalau kemarin ada saya mendengarkan pengajian, Ustadz itu bilang bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Wah, itu apa lagi? Bagus ya. Oke, teman-teman gitu dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.